Halo Sobat Cek Fakta, Timnas Indonesia kembali bersiap menghadapi FIFA McD pada 5 September tahun 2025 dan lawan yang akan dihadapi adalah Taiwan China Taipei. Bagi sebagian besar pecinta sepak bola Indonesia, Taiwan mungkin terdengar sebagai lawan yang relatif mudah. Namun, jika kita menilik sejarah pertemuan Garuda melawan tim ini, ternyata ada kisah menarik yang patut dibahas. Terlebih lagi, duel mendatang ini menjadi simbol perubahan besar Timnas Indonesia selama 4 tahun terakhir. Di era Shin Tae-yong style pada 2021, Indonesia pernah membantai Taiwan dengan skor agregat 5-1 pada ajang playoff kualifikasi Piala Asia ke-2023. Namun kini, di bawah Patrick Kluivert, hanya 5 pemain yang masih bertahan dari skuad tersebut. Artikel ini akan mengupas secara mendalam bagaimana Timnas Indonesia mengalahkan Taiwan di era Stay. Siapa saja pemain yang masih bertahan hingga era Kluivert, perubahan filosofi dan strategi tim. Prediksi laga mendatang pada FIFA McD 5 September tahun 2025. Latar belakang pertemuan Indonesia vs Taiwan sejarah singkat. Pada 2021, Timnas Indonesia tengah memasuki fase reformasi total di bawah Stay. Pelatih asal Korea Selatan itu ditunjuk PSSI untuk membangun tim jangka panjang dengan target menjadi tim tangguh di level Asia. Dua leg melawan Taiwan menjadi bagian dari play-off kualifikasi Piala Asia 2023 yang seluruhnya digelar di Changchun, Buriram, Thailand. Laga ini adalah pertandingan keempat dan kelima dari total 57 pertandingan yang dilakoni Stay bersama Garuda. Leg pertama, Indonesia 2-1 Taiwan 7 Oktober tahun 2021 gol Ramai Rumakiek membuka skor untuk Indonesia. Evan Dimas menambah gol kedua, mengamankan kemenangan 2-1. Leg pertama ini menunjukkan kemampuan Indonesia memanfaatkan kecepatan winger dan kreativitas lini tengah, meski tim masih baru dibentuk. Leg kedua, Indonesia 3-0 Taiwan 11 Oktober tahun 2021 Egy Maulana Fikri mencetak gol pertama. Ricky Kambuaya menambah gol kedua dengan tendangan jarak jauh. Witan Sulaiman melengkapi kemenangan 3-0. Indonesia menang agregat 5-1 dan kemenangan ini dianggap sebagai salah satu tonggak awal era Stay dalam membangun fondasi timnas. 5 pemain yang masih bertahan di era Kluivert setelah 4 tahun, perubahan skuad sangat drastis. Hanya 5 pemain yang masih bertahan hingga era Patrick Kluivert. Pertama, Ricky Kambuaya starter di dua leg kontra Taiwan 2021, mencetak gol di leg kedua. Kini masih menjadi pilihan dalam skuad Kluivert, meski sering bersaing dengan pemain naturalisasi. Perannya tetap vital sebagai gelandang serang yang punya kemampuan mencetak gol dan memberi assist. Kedua, Egy Maulana Fikri mencetak gol di leg kedua ke-2021. Saat ini posisinya bersaing ketat dengan Tom Hei, Rafael Struijk, dan Shane Patinama di lini depan. Pengalaman bermain di Eropa menjadi nilai tambah, dan Egy tetap punya kesempatan main di FIFA McD. Ketiga, Rizky Ridho cadangan pada 2021, kini menjadi bek tengah utama. Stabilitasnya di lini pertahanan menjadi kunci karena timnas kini mengandalkan kombinasi pemain lokal dan naturalisasi. Keempat, Hernando Ari Sutariyadi waktu itu cadangan kiper muda, kini menjadi bagian penting skuad Kluivert. Bersama Nadeo Argawinata, mereka menciptakan persaingan sehat di posisi penjaga gawang. Kelima, Nadeo Argawinata saat 2021 juga cadangan, kini tetap masuk skuad utama. Menjadi kiper berpengalaman yang bisa diandalkan di laga persahabatan maupun kompetitif. Faktor hanya 5 pemain bertahan pertama. Masuknya pemain naturalisasi. Era Stay membuka jalan bagi masuknya pemain keturunan Belanda, Eropa, dan pemain naturalisasi lain. Contohnya, Tom Hei, Sandy Walsh, Michael Gers, J. Itzes, Calvin Verdong. Mereka menambah kualitas skuad, tapi otomatis menggeser beberapa pemain lama. Kedua, regenerasi alami. Pemain seperti Evan Dimas, Stefano Lillipali, dan Ramai Rumakiek kini lebih banyak jadi cadangan atau sudah tidak dipanggil karena usia dan performa. Ketiga, filosofi Patrick Kluivert. Kluivert menekankan pemain yang berpengalaman di Eropa dengan fisik prima dan mentalitas profesional.
Filosofi ini membuat skuad lebih modern dan agresif. Perbandingan gaya main, Stuyvesant Kluivert Sinteyong. Disiplin taktik dan fisik, pressing ketat dan transisi cepat. Mengandalkan pemain lokal muda dengan kecepatan dan energi tinggi. Patrick Kluivert filosofi Belanda. Build up dari belakang, penguasaan bola, kombinasi lini tengah. Lebih mengutamakan pengalaman Eropa. Pemain naturalisasi mendominasi, namun tetap menyimbangkan dengan pemain lokal berbakat. Taiwan, profil dan rekor. Ranking FIFA sekitar 150N, lebih rendah dibanding Indonesia. Mayoritas pemainnya berkompetisi di liga lokal Taiwan atau liga rendah di Asia. Indonesia lebih sering menang, tapi pertandingan tetap harus hati-hati agar tidak kecolongan. Analisis pertandingan FIFA McD 5 September tahun 2025. Kekuatan Indonesia, dominasi pemain naturalisasi dan pengalaman Eropa. Lini pertahanan lebih kokoh Rido, Hilgers, Idzis. Lini tengah kreatif Hai, Klop, Kambuaya. Kelemahan pemain masih adaptasi dengan sistem Kluivert. Potensi kecenderungan overconfidence saat melawan tim ranking rendah. Kekuatan Taiwan motivasi tinggi membalas kekalahan ke-2021. Laga persahabatan memberi peluang bagi eksperimen tim. Prediksi skor Indonesia memiliki peluang menang. Skor realistis 2-0 atau 3-1 untuk Garuda. Dampak jangka panjang. Regenerasi skuad perpaduan pemain lokal dan naturalisasi. Liga 1 lebih menarik karena pemain naturalisasi bisa menjadi inspirasi bagi pemain lokal. Timnas makin kompetitif kombinasi pengalaman Eropa dan talenta lokal. Branding sepak bola Indonesia prestasi internasional meningkatkan reputasi. Berselang 4 tahun dari duel tersebut, hanya ada 5 pemain yang masih bertahan di tim pilihan Kluivert. 4 pemain tersebut yaitu Ricky Kambuaya, Eji Maulana Fikri, Rizky Ridho, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata. Kambuaya menjadi satu-satunya pemain yang menjadi starter dalam 2 leg kontra Taiwan. Eji hanya bermain sejak awal pada leg kedua yang juga dihiasi dengan gol. Adapun Ridho, Hernando, dan Nadeo saat itu hanya menjadi cadangan tak terpakai. Melihat situasi tim belakangan ini, hanya Ridho yang menjadi starter reguler sejak masifnya pemain naturalisasi. Bagaimanapun, laga kontra Taiwan pekan depan hanya berstatus persahabatan, sehingga lebih terbuka peluang membagi menit main. Kami akan bertanding melawan Taiwan yang kebetulan mereka juga menghormati undangan PSSI. Kata Ketum PSSI Erick Thohir kepada awak media termasuk Bola Sport. Dalam waktu dekat ini, Taiwan akan datang pada 5 September tahun 2025. Tandasnya. Sobat Cek Fakta dari duel Indonesia vs Taiwan 2021 hingga FIFA McD 2025, kita bisa melihat betapa dinamisnya sepak bola Indonesia. Hanya 5 pemain lama yang bertahan, namun timnas kini jauh lebih modern, agresif, dan berkelas dengan masuknya gelombang pemain naturalisasi. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan kembali mencetak kemenangan besar seperti 2021 atau Taiwan mampu memberi kejutan? Mari kita saksikan bersama pada 5 September tahun 2025. Tetap ikuti kami di Cek Fakta untuk analisis sepak bola mendalam, berita akurat, dan update terbaru tentang Timnas Indonesia.